Gue nggak ada di posisi lu, tapi lu bisa bikin gue ngerti sampai rasanya, gila. Wow. Gue insecure, gue takut lagu ini kayak apaan sih, alay banget loh. Gue takut banget, maksudnya kayak takut nggak diterima. Karena gue pribadi, gue nggak peduli dengan kata orang, gue takut dengan apa kata istri gue saat itu, karena menurut gue dia support system gue. Wow. Mbak, kalau gue sih nggak mau repot sih, Mbak. Kalau gue sih pesan gue kalau cuma peduli setan sih omongan orang. Selama lu berkarya bisa nyalurin apa yang lu pengen sampein, dan lu bisa nikmatin itu, dan itu ngebantu lu ngelewatin semuanya, ya peduli setan sama opini orang lain, jalan aja, Pak. Under the radar hip hop party. Yako dan Tuan 13. We're back again. Dan seperti biasa di Under the Radar itu kita pasti akan mengekspos rapper-rapper yang mungkin kita baru tahu kayaknya baru-baru aja atau paling nggak 2 tahun 3 tahun terakhir ini ya. Betul. Mengeluarkan karya. Dan terakhir di rekomendasi itu kita mendapatkan suatu karya yang sangat menyentuh hati. Kau hanya terbayang dan tak bisa ku sentuh. Dari atas sana kau melihat kami di bawah. Dimensi kita berbeda tapi kau hadir di tangis dan tawa. Menyentuh, menusuk, menyentuh hati. Dan ngasih gue banyak hal sih selain itu. Betul, kayak apa ya, membuat kita harus jadi ngasih gue perspektif lain gitu kok. Terus betul, perspektif lain. Karena ini it's all about story yang dia ceritakan dari suatu kehilangan, sebuah kehilangan, tapi ditwist jadi sesuatu yang the art of letting go gitu. Nah, ikhlas ya. Susah banget sih. Enggak gampang, Pi. Enggak gampang, Pi. Itu kayak nahan banget waktu nontonnya ya. Ya enggak sih? Iya lagi. Sebel sih gue sama orang ini sih, makanya gue pengen ngajak dia ngobrol, pengen makanya, tahu. Boleh kita langsung ajak ngobrol ya. Let's go. Jadi please welcome kita punya Baba or aka Hasan ya. Aka Hasan Ali Idrus. Halo. Hai, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Malam, terima kasih loh udah kasih gue kesempatan untuk berbicara langsung dengan kalian. Ini suatu penghormatan yang besar buat gue, thank you banget. Wah. Baru lu yang ngomong kayak gini, kayak kita men. Masa sih? Tapi karya lo emang membuat kita membuka mata sih. Semakin kita mencoba akhirnya merenung gitu ya. Setuju sih. Bersyukur apa yang kita punya. Dan Baba, kita panggilnya Baba aja kali ya. Panggilnya Baba atau gimana? Baba, boleh Baba. Oke. Baba, lu domisil di mana sih men? Di Sentul. Oh, masih seputaran Jabodetabek ya? Iya. Oh, oke. Ini kalau boleh tahu karya lu kemana tuh rilisnya under siapa sih, apakah memang lu under label kah atau memang rilis lagu sendiri kah? Sendiri, tapi ya dibantu dengan teman-teman yang luar biasa tentunya. Tapi ini gue sebenarnya ini lagu bukan buat gue label atau apa, ini cuma kayak curhatan hati gue karena gue seorang laki yang susah untuk curhat, nanti orang mikir aneh-aneh, mendingan gue tuang sebagai karya gitu loh. Wow. Oke. Kalau buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu, sebenarnya Baba kemarin ada di rekomendasi itu lagunya menceritakan tentang kehilangan lo ya, Baya, atas putra lo yang bernama Muhammad Ali yang pada saat dilahirkan itu meninggal. Gitu. Sorry ya kalau misalnya kita harus angkat story ini kembali karena itu sebenarnya ada di tahun lalu ya, di 2020 ya, Bay ya. Iya. Oke. Ya, jadi benar itu pada saat Muhammad Ali lahir itu meninggal di hari tersebut tuh, Ba. Iya. Jadi gini, awalnya tuh udah pembukaan 4, everything is under control, kita sering cek, dan kebetulan saat itu istri gue, dia itu orang yang panikan dan takutan, jadi dikit-dikit dicek. Jadi kita tuh selalu ngecek dan nggak pernah namanya bandel dalam urusan seperti itu. Dan kita udah ngasih dokter yang terbaik, rumah sakit yang menurut kita udah terbaik, pelayanan terbaik. Tapi ternyata di Indianya Tuhan berkata beda. Alright. Wow, gue sebenarnya lebih tertarik bagaimana proses teknis pembuatan lagu ini sih, karena menurut gue apa yang lu coba sampaikan, gue kalau ngomongin lirik ya, maksudnya
yang lu coba sampaikan ini sangat simple. Lu nggak berusaha bikin lirik serumit mungkin gitu. Lu menulis dengan sangat simple. Visualnya juga kena. Ini idenya dari mana sih? Kenapa lu mau bikin ini? Apakah memang untuk? Apakah memang ini sebagai media lu untuk? Ya gue mau coba ngeluarin dan ngelepasin ini aja gitu biar lu jadi lebih ikhlas, atau apa sih tujuan awal lu bikin lagu ini, men? Ya, dan satu lagi menambah dari pertanyaan Upi itu, ini kan setahun yang lalu ya sebenarnya Muhammad Ali meninggalkan dunia gitu. Terus kemudian baru dirilisnya sebenarnya akhirnya di tahun ini ya, Mbak ya? Iya. Nah, what makes you decide, apa yang membuat lo akhirnya memutuskan akhirnya gue harus ngeluarin lagu ini gitu. Jadi pertanyaan gue dan pertanyaan Upi itu tadi. Oke, yang pertama tentang tujuan lagu ini ya, karena gini, gue juga bingung sebenarnya mau cerita kemana tentang apa yang gue rasa. Ini gak gampang karena kehilangan seorang anak laki-laki yang sangat gue harapkan. Jadi seorang ayah yang bermimpi punya anak laki-laki yang dengan harapan besar nanti ketika gue main bola dia yang temenin, gue akan ngajarin dia lari, gue akan ngajarin dia nemenin gue sholat Jumat, ada namanya bro time, ngerti nggak? Kayak itu tuh momen yang gue udah hayal-hayalin banget dan akhirnya Tuhan berkata beda. Itu tuh ada rasa yang nggak bisa gue ceritakan karena gini, gue laki dan posisinya di rumah gue laki sendiri, istri gue saat itu terpukul dan setiap hari nangis, anak gue juga perempuan, jadi gue tuh dibilang sedih, gue sedih, tapi saat itu gue tidak menunjukkan sama sekali kesedihan gue di depan orang-orang yang gue sayang. Gue tuh lebih sering kayak jadi bini gue awal-awal nangis setiap hari, oke, gue nggak apa-apa, gue menenangkan dia, tapi gue kok pas dia udah pada terlelap tidur, gue nangis di bawah bantal, atau gue nggak kuat gue nangis di kamar mandi. Kadang itu kayak kesilat hati gue, kayak itu tuh sakit banget menurut gue ya, bukan gue mau jual derita atau gimana, tapi itu yang gue rasain. Sampai akhirnya kayak gue harus ceritain ini dengan karya sih, karena suara gue juga nggak bagus-bagus banget, jadi gue milih untuk nge-rap dibanding dengan lagu-lagu yang galau-galau gitu, ngerti nggak? Dan gue berusaha menuangkan di lagu ini itu biar banyak banget orang di luar sana yang kehilangan anaknya, tapi yuk lu jangan menyalahkan Tuhan, yuk tetap bersyukur, yuk jangan mengeluh, kayak gitu loh. Biar di situ menurut gue nggak ada kata-kata keluhan, tidak ada penyesalan, ya cuma lagu ini dituangkan secara ikhlas. Dan gue nulisnya ini, maksudnya gue dibantu sama Gan. Ini curhatan hati gue. Menurut gue apa yang dikeluarin dari hati, nyampainya ke hati. Seperti itu, Kak. Nice, man. Wow. Tadi sorry, satu lagi pertanyaannya apa dari Kak? Tadi gue jadi nanya apa maksudnya akhirnya kenapa akhirnya lo menunggu 1 tahun untuk mengeluarkan karya ini gitu? Iya. Jadi kejadiannya itu 12 Maret, gak lama habis itu lockdown, dan kita berusaha healing sekeluarga dengan kita kita sewa apartemen di daerah Jakarta Barat. Dan di situ gue punya ide kayak gue harus tuangin ini. Tapi saat itu masih rahasia banget tuh, gue belum cerita ke siapapun, ke orang terdekat gue. Gue sering ketemu Gans karena gue cukur rambutnya di Hairner, tempat dia kerja juga. Iya, jadi gue sering ngomong, terus gue tektokan sama beberapa orang, gimana menurut lo? Nah, setelah itu gue punya masalah internal gue yang kayak gue harus nggak fokus ke lagu itu, jadi agak mundur tuh. Oke. Karena gue mencoba menyelamatkan apa yang gue punya. Nah, setelah hampir tidak terselamatkan, saat itu gue berusaha merampungkan lagu dengan harapan gue kasih lagu itu sebagai hadiah ulang tahun untuk istri gue. Oke. Dan akhirnya lagu itu gue kasih pas ulang tahun istri gue di akhir tahun. Tadi itu lagu nggak mau gue publish, cuma buat pribadi. Nah terus saat itu istri gue bilang kayak, boleh nggak aku taruh Spotify? Dia bilang gitu, biar aku bisa dengerin, nggak perlu nyari di draft WhatsApp gitu loh. Ya. Ya udah akhirnya nggak apa-apa. Gue insecure, gue takut lagu ini kayak apaan sih, alay banget loh. Gue takut banget, maksudnya kayak takut nggak diterima. Karena gue pribadi, gue gak peduli dengan kata orang, gue takut dengan apa kata istri gue saat itu, karena menurut gue dia support system gue. Itu, yang paling penting adalah itu sih sebenarnya Baba. Gak ada yang perlu ditakutin. Ini kan sebenarnya ini kan curhatan suara lo ya, maksudnya emang apa yang lo rasain gitu, dan lo mau
berikan lagu ini untuk istri lo. Ya udah itu aja yang penting gitu. Iya itu penting, tapi kan kalau gue publish itu something different. Apakah gue diterima, apakah abis ini gue dikatain orang. No, itu gue masih insecure. It doesn't matter, man. It doesn't matter, man. Tapi Kak, alhamdulillahnya responnya positif banget. Exactly. Alhamdulillahnya. Exactly itu gitu. Balik lagi menurut gue, apa yang dikeluarkan dari hati, orang nggak berhak ngejudge, man, karena ini adalah cerita lo, gitu loh. Ini adalah cerita lo dan dari situ kita juga bisa relate, ya kan? Yes. Upi bahkan mungkin bisa relate banget. Gue orang yang sangat, bukan ya, mulut gue sembarangan, men. Kalau jelek ya gue bilang jelek gitu. Gue orang yang sangat rese. Kalau urusan lagu hip hop gue rese. Lo jelek, men, gitu. Gue suka kayak gitu. Nah tapi nah jadi biasanya sehari sebelum kita memulai siaran, bagi-bagian tugas. Kebetulan pada episode itu gue yang kurasi waktu itu. Begitu gue dengar lagu lu tuh jam 1:30 malam. Begitu gue denger lagu lo, gue matiin, gue ke kamar nengok anak gue, Pak. Lu bikin gue kayak gitu, men. Aduh, merinding lagi tuh gue. Nah, tapi bener apa yang dari hati ya, frekuensinya ketemu, frekuensi nyampe, men. Gue ya, apalagi gimana? Iya, apalagi ini kan curhatan hati seorang bapak, ayah. Yep. Terus apalagi kalau lu udah punya anak, lu tahu rasanya, lu tahu. Gue yakin banget lu tahu, men. Ya, gue nggak tahu rasanya, men. Enggak. Gue nggak ada di posisi lu, tapi lu bisa bikin gue ngerti rasanya, gila. Wow. Iya itu maksud gue. Seberapa besar lu cinta dengan anak, dengan keluarga, lu akan get the point. Iya. Balik lagi, lo nggak perlu feel insecure sih, Ba, karena balik lagi apa yang dari hati lo, yang lo mau sampaikan, dan ini lo udah punya tujuan ini untuk istri lo gitu, dan itu dari lubuk hati lo. Menurut gua nggak perlu insecure karena apa yang dari hati ya udah nggak ada yang bisa ngejudge, man. Itu aja, dan kita sendiri bisa relate dari situ. Gue nggak mempertanyakan, kembali lagi ini hip hopore itu nggak mempertanyakan lo siapa, tapi karena memang platform yang lo gunakan pada saat itu adalah rap gitu, ya, dan message-nya bagus ya bagus aja gitu. It doesn't matter. Mungkin ini pertama kali, kalau bisa dibilang ini pertama kali lo nge-rap ya. Bisa iya banget. Dan ini pertama kalinya kita ajak ngobrol oleh yang pertama kali nge-rap. Iya, thank you, ya ampun. Iya kan? Iya. Ini kehormatan banget, sumpah. Thank you banget ya. Ini underline sih gitu. Mungkin kita selalu memperdebatkan gitu antara YouTuber yang nge-rap, selebgram yang nge-rap gitu. Sorry, I have to bring this up ya gitu. It's okay. Kembali lagi, ya itu tadi, kalau misalnya ternyata yang cuman buat gaya-gayaan aja banyak. Tapi lo punya message yang sangat bisa relate dengan orang-orang yang pada saat itu mungkin kehilangan, gitu loh. Jadi we can kita nggak ngomongin kayak lo keren banget flow-nya, lo keren banget ini, enggak. Tapi the message is there. The message is there, dan itu menurut kita bisa relate banget untuk teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin kehilangan buah hatinya. Dan itu nyampe banget sih, nyampe banget, Bah, nyampe banget, Bah. Lu nggak tahu, men, berapa mulu, mungkin kita nggak tahu ya, mungkin lo feeling insecure, tapi lu nggak tahu berapa banyak orang yang mungkin tertolong karena dengar lagu lu, jadi lebih kuat karena dengar lagu lu. Ya itu kekuatan satu karya, men. Ya. Jadi mudah-mudahan mindset lu berkarya tetap seperti ini sih, mudah-mudahan sih. Amin. Dan mudah-mudahan nggak berhenti di sini lo. Gue marahin lo kalau berhenti di sini lo. Amin. Gue butuh mentoringnya sih, Kak, abis ini. Lo udah nongkrong sama Gan sudah tepat. Ya. Oke. Nah, Baba, itu di situ lo juga sebenarnya nggak lo sendiri, tapi lo juga ada kolaborasi dengan Safira Razak. Iya, betul. Kenapa dia? Kenapa dia? Karena saat itu gue orangnya gak tahu siapa yang mau gue ajak untuk bernyanyi di rapnya. Karena gini loh, posisinya kan gue influencer ya. Terus kayak gue kenal beberapa penyanyi bagus, cuman gue sadar diri gue siapa, lu mau manjat sama dia. Gue gak nyari posisi untuk manjat karena gue tidak bisa nyanyi dengan nada tinggi. Gue butuh sosok orang yang bisa ngisi itu. Dan akhirnya karena Safira Razak ini dia satu manajer sama gue, gue ngomong sama manajer gue, siapa ya Vi kira-kira yang bisa bantuin gue. Terus lu mau gak sama Vira? Vira mana? Vira Razak. Gue awalnya gak kenal dia. Ini loh San, mantan vokalisnya Killing Inside. Terus gue video call sama dia. Fir, mau gak bantuin gue gini boleh segala macem. Udah, akhirnya gue gak pernah ketemu orangnya, ketemu langsung take.
Wow, jadi organik gitu aja ya? Organik banget, ketemu langsung take. Terus gue bilang gini, Fir, gue tanya ke Vivi, invoice-nya kirim aja ya Vi. Gue bilang gitu, terus dia bilang alhamdulillahnya di lagu ini tuh gue semua dimodain kayak apaan sih San? Dia nggak mau dibayar. Dia bilang kayak gitu, jadi there's a lot of kemudahan ya di lagu ini. Wow. Thanks God gitu. Dia nggak mau dibayar dan itu awal gue kenal dia. Oke. Ini gampang banget bikinnya, nggak susah yang gue pikir. Gue dibantu Gans, gue bahkan video klipnya dibantu banget sama K3, sama Karangga, sama Acil. Iya, dia baik banget. Gue dikasih pinjam studionya, it's all free. Wow. Dia bantuin gue nggak pernah kenal dia sebelumnya. Ini banyak banget orang-orang baru yang nolongin gue untuk ini. Gue nggak pernah expect akan segitunya karena gue nggak enakan. Tapi thanks God. Tapi berarti there's always a first time for everything ya untuk suatu project hip hop ini. Tapi gue mau nanya juga sih Ba, lo tuh sebenarnya dengerin hip hop nggak sih Ba? Dengerin banget. Siapa yang lo dengerin? Siapa yang lo ada di Spotify playlist lo atau di music playlist lo at the moment Ba? Gue suka banget ya sama Eko Show karena menurut gue penyampaiannya itu dapet banget. Oke. Nih lo masih lihat nih ada siapa di sini? Gans. Oke. Gans, Eko Show. Ya yang Bondan. Oke. Terus gue suka Tupet. Oke. Malaysia punya. Ya. Wow. Oke. Jova Rizal. Bukan Jova Rizal, siapa? Vokalisnya Tupet. Jo Flizzo. Oke. Jadi sebenarnya lu dengerin hip hop lah ya sebenarnya. Ya sisanya Eminem, Drake, gitu-gitu lah. Wow, jadi sebenarnya emang lo dengerin hip hop ya. Dan akhirnya kenapa? Lo tadi sempet ngomong bahwa lo nggak bisa nyanyi, jadi akhirnya lo memilih hip hop sebagai kendaraan untuk lo menuangkan isi hati lo gitu kan gitu. Tapi sorry, tadi satu lagi gue potong, maaf banget gue potong. Gak apa-apa, silakan. Tadi gue lihat story kan. Tuan 13 terus gue suka banget lagunya. Wah, terima kasih. Tapi belum di-accept, belum di-repost loh. Padahal gue udah tag. Gue suka banget video klipnya. Dia memang sombong. Banyak soalnya gue yakin belum ketiban aja, belum kelihatan. Iya, banyak. Mamen. Ya banyak memang. Gak usah gitu, temennya aja kadang-kadang udah nih lagi ngobrolin Baba nih. WA-nya baru lama dijawabnya. Gak usah dengerin ini masalah pribadi, Wak. Oke. Lagu yang barusan gue denger di Instagram itu bagus banget, yang Punglaku yang bersih ini. Iya. Thank you man. Itu kayak dapet banget. Thank you man. Nice. Ba, ini kan lo kemarin udah rilis lagu. Untuk visualnya gue penasaran, ini idenya dari lo atau dari K3 sih, atau memang workshop bersama? Ide bersama visual sih, tapi iya visual kan. Tapi kan kembali lagi kita kan pasti, gue juga nggak mau yang takutnya terlalu lebay. Gue nih insecure banget karena kan gue termasuk dilihat oleh banyak orang ya kan. Gue juga takut salah-salah melangkah. Jadi kayak gue sama Acil, sama Rangga, sama Anggi yang lain-lain itu tektokan kayak ini gimana, ini kayak gini, nanti konsepnya kayak gini Mbak. Tapi boleh nggak kayak gini-gini ya, nggak lebay kan, nggak ini ya, ngerti nggak? Gue takut yang terlalu gimana. Tapi alhamdulillah gue kebantu banyak sama K3 sih, timnya K3 mereka keren banget. Syara buat K3. Siap. Bah, ini kan lo udah rilis music video. Menurut gue pun responnya sangat-sangat bagus kalau gue baca kolom sectionnya. Kalau lu ada kayak ini nggak kayak nagih nggak? Gue pengen berkarya lagi deh. Ada nggak perasaan? Karena menurut gue bukan berkarya lagi sih. Kayak gue pengen masih ada yang dicurhatin nih gitu. Bocoran dong. Ini lagi on proses. Gue juga sama Gans tentang apa yang gue alamin setahun terakhir ini. Ini fakta banget. Dan setelah lagu tentang diri gue, tentang isi hati gue ya, tentang percintaan gue, ada satu lagi tentang, kan tadi Muhammad Ali udah diri gue. Terus tentang Samira, ada nih jantung hati gue satu lagi. Namanya Samira, anak gue yang perempuan. Nanti akan gue buat tentang dia. Betapa bersyukurnya gue memiliki dia, betapa dia bisa merubah hidup gue, betapa dia bisa ngangkat derajat gue karena kelahirannya dia. Nice. Wah, gue gak sabar sih. Umur berapa Samira sekarang, Bah? Samira umur 4 tahun. Wow, oke. Dan mau lihat nggak? Mau lihat nggak? Ada ya? Ada. Bentar gue panggilin ya. Ya. Emang masih bangun? Kayak anak lo dong. Gue mau bilang nih kita lagi lihat gitu maksudnya. Kayak anak lo dong. Kakak? Mana dia? Kakak Mima mana?
Miwa, sayang sini deh sebentar. Dia masih bangun loh jam segini, kayak anak lu. Ya lucu banget lagi. Bentar lagi nggak tahu. Nafsu loh. Sini sayang. Samira. Dia nggak dengar gue pakai headset. Bentar, Oke. Oh my god, hai sayang. Hai kamu. Hai. Dia mau pakai. Coba pakai. Hai Samir. Geli. Coba Samira pakai sendiri. Pakai sendiri sayang. Hai Samira. Hai Samira. Dengar nggak kakak? Dengar hai apa mana? Kabar? Hai. Boleh ngomong? Hai, namanya siapa? Namanya siapa kamu? Nggak boleh malu-malu. Dia malu. Oke, Samira umur berapa nak? Umur berapa? Kasih tahu. 4. Sudah sekolah belum? Udah. Kelas berapa? Samira masih playgroup. TK. Oh iya TK. TK. Sukanya belajar apa sayang? Sukanya belajar apa? Ngaji. Wah keren banget. Kok kamu belum bobo kamu? Lagi nemenin Baba kerja. Keren banget. Kamu suka musik nggak Samira? By the way Miwa hafal loh lagunya. Wih. Coba dong boleh nggak? Samira lagu kamu. Ade Ali gimana sih kak? Coba. Ya enggak, kamu ingat. Tadi kamu nyanyiin di luar. Coba. Waktu pertama dan terakhir kali. Ih. Tapi di hari akhir kau kan jadi penyelamat. Kau sedang menunggu kami di pintu akhirat. Baba itu siapa? Keren banget. Samira keren banget. Terima kasih. Kamu. Dia my number one fansnya, dia my support system sih. Wah. Dia hebatnya bisa langsung hafal lagunya, dan yang gak disangka-sangka adalah dia salah satu inspirasi di lagu itu karena anak waktu itu Miwa masih 3 tahun, dia yang nguatin ibunya dan gue dengan kata-katanya yang gak pernah diajarin. Apa tuh kata-katanya apa tuh? Ya jangan, Baba lagi kerja sayang. Apa kata-katanya apa tuh Baba? Ada nanti gue rekam, ada rekamannya. Miwa, aku mau tanya, kamu udah kabur. Kak, jangan bercanda dulu dong, babanya lagi kerja. Awas mamanya di sini. Jangan. Kamu di sini. Miwa. Gak denger kan pakai headset. Ya Kak, udah. bentar dulu ya kak. Oh ya udah. Ini nih, gue dengerin ya. Iya gimana. Ya. Ada di Instagram, gue cari dulu bentar, boleh nggak? Nggak apa-apa. Minimal gue mau nanya deh, lo bilang kan sambil lo nyari ya, mudah-mudahan lo bisa fokus. Kan lo bilang Miwa adalah support system lo kan ya gitu. Berarti lo sering bawa dia pada saat kerja segala macem. Dan sorry to say, no sekarang kan kayaknya gue kemarin sempat baca nih, lo have been going through a really difficult time gitu lah in your relationship, dan akhirnya ya lo akhirnya sekarang single parent kalau gue bisa bilang ya, gitu. Dan berarti Miwa ini berarti memang benar-benar nguatin lo ya untuk apapun itu ya. Dia definisi jantung hati gue sih. Dia tuh selalu dengan caranya punya kata-kata yang gue nggak tahu dapat dari mana, kayak tiba-tiba kita tuh suka banget pillow talk. Dia tiba-tiba bilang kayak gini, Baba lagi sedih ya. Baba jangan sedih ya, kan ada Miwa. Kakak Miwa kan gak ketinggalin Baba. Itu maksud gue, itu beneran kayak, lu tuh anaknya siapa sih? Lu kok bisa kayak gitu? Itu luar ekspektasi sih. Itu dia. Kalau ini ada nih dia nih. Kalau denger ya. Ini cuma cepet sembuh nih dia nih. Dia lagi ucapin air mata mamanya. Kenapa nangis? Emang anak pinter dia. Adik-adik katanya nanti balik lagi. Ntar balik lagi adik-adik. Cuma mau dikubur. Mau dikuburin. Nanti kan datang lagi di sini cuma.
Baba, itu berarti pada saat itu kan maksudnya dan di video klip yang kemarin itu ada Miwa juga ya di situ ya. Gitu. Itu pada saat ada nggak sih challenges-nya, tantangan pada saat ngerekam video klip tersebut itu kan pasti emosional banget. Ngerekamnya pun pasti emosional banget. Itu kan ada dua proses yang berbeda ya. Recording sama kemudian rekam video klip. Gitu, tolong deh ceritain tantangan pada saat lo merekam, karena gue sempet kayaknya denger di verse kedua itu lo berat banget rasanya, kayak ada nahan emosi, nangis gitu, ya nggak sih? Iya itu sempat bergetar sih. Tapi di hari akhir kau kan jadi penyelamat, kau sedang menunggu kami di pintu akhirat. Ya gue kebayang, jujur kadang yang gue lebih tangisin itu kadang kayak gue rindu, tapi gue nggak tahu gimana letak surga itu ada di mana. Gue pengen ke sana, kasih gue jam besuk deh, at least gue pengen ketemu, even setahun sekali dari ulang tahun lo, just say hi, what's up, gimana di sana nih kakak Miwa, pengen kasih mainan segala macam, ngerti nggak? Kalau kadang nih gue kan ke kuburan ya, Miwa bilang boleh nggak bawain Ade Ali mainan, biar dia ada mainan. Itu tuh kayak itu gue nggak sakit sih, kayak lu anak kecil nih, kamu tuh so sweet banget, tapi kayak itu tuh kayak nyesek banget jujur. Maksudnya ya gue as a man, as a father, gue nggak boleh menunjukkan, nggak tahu ya boleh atau nggak, tapi gue tidak mau menunjukkan itu ke anak gue. Paham nggak? I feel you, man. Dan apalagi waktu itu ke mantan istri gue berusaha menjadi imam yang menguatkan gitu ya. Oke. Right. Dari sini Baba, maksudnya apakah lo ini udah menggunakan hip hop ya sebagai rap itu sebagai vehicle lo untuk mencurhatkan isi hati lo. Nah lo sekarang kan akan ada project baru lagi tentang Miwa ya, lagunya ya. Nah, yang Miwa yang ketiga, tapi ini akan soon keluar tentang kemarin lah. Tentang yang apa yang lo rasain difficult times during this time ya. Itu lo akan rilis lagi, itu juga dalam bentuk musik rap gitu ya? Iya. Tapi ya gue bukannya nyari kolepan biar buat naik ya. Enggak, tapi gue karena gak bisa nyanyi nada tinggi karena gue sadar suara gue jelek, gue butuh orang. Dan alhamdulillah teman-teman gue ada beberapa yang tahu gue nyanyi, dia mau bantuin jadinya. Nice. Kayak gitu. Menurut gue kalau misalnya memang lo minute gitu, karena hip hop sendiri kan sebenarnya emang rap sendiri itu kan emang kuncinya adalah di message ya Pi ya. Yep. Gitu loh. Kalau you can execute that, kalau lo bisa eksekusi itu dengan proper gitu, mau status lo emang sebelumnya lo nggak pernah nge-rap gitu, orang bilang di luar sana selebgram atau apa gitu, sorry ya I have to bring this up gitu kan, gitu. Tapi kalau itu misalnya banyak terjadi, karena kalau misalnya memang message lo itu dan lo emang put your heart into it, menurut gue ya nggak masalah juga, karena kan lo di situ kan ada, di balik itu kan ada pendalaman gitu, ada lo ngobrol dulu sama Gans gitu mungkin gitu, terus kemudian lo juga belajar untuk gimana caranya, dan lo tadi juga lo dengerin beberapa musik rap, jadi I think it's just fine. Ini kira-kira rencananya akan kapan nih dirilis nih yang untuk yang kedua nih? Ini baru penyelesaian lirik itu minggu depan udah full. Tinggal nanti ditambah-tambahin lagi yang tanggal kurang berapa yang nih? apa. Kita ngomongin tanggal berapa nih minggu bulan, depan? Bulan tanggal 16-an itu lirik udah harusnya udah matang. 16 April itu lirik udah matang. Kemudian video klip? Ya secepatnya. Kali ini gue akan keluarinnya langsung ada video klip ya. Jadi kalau kemarin kan gue keluarinnya Spotify-nya dulu, terus gue proses video klip ya. Nah sekarang kali ini gue sebisa mungkin kayak keluarnya langsung barengan. Oke. 16 April ya, kita bisa expect 16 April. 16 April baru kelar dulu. No. 16 April baru kelar dulu. Abis lebaran lah. Oke, 16 April lirik, berarti untuk semua video klipnya segala macam habis lebaran gitu ya. Oke, terus kemudian yang berikutnya adalah It's All About Miwa ya. Iya. Wow. Kalau gue sih nggak mau repot sih, Kalau gue sih pesan gue kalau cuma peduli setan sih omongan orang. Selama lu berkarya bisa nyalurin apa yang lu pengen sampein, dan lu bisa nikmatin itu, dan itu ngebantu lu ngelewatin semuanya, ya peduli setan sama opini orang lain, jalan aja, Pak. Iya, men.
Iya setuju sih, tapi lu nggak tahu kan, rasanya masuk Lambe Tura berkali-kali. Doesn't matter, fucking Lambe Tura, man. Enggak, lu mesti nonton. Doesn't matter. Lu mesti nonton NWA Straight Outta Compton. Ada satu kalimat. There is no bad publicity. Publicity is publicity. Jadi kalau diomongin gara-gara lagu lu, ya udah fine. Gini, Mbak. Forget about yourself, forget about status lo sebagai selebgram, forget about everything else. Just think about you as a person that have a feeling yang lo mau interpret that into something that lo mau curahin. Udah itu aja. Gak ada masalah. Doesn't matter. It doesn't fucking matter what other people say. Gitu loh. Kak, tapi lo tau gak, abis kayak gini gue udah gak takut lagi karena lo semua nge-support gue, jadi persetan dengan yang lain sih. Gak usah takut. I love you man, I love you sumpah. Gue sayang banget, gue mikirnya malah gue akan diundang duduk bareng kalian. Gue gak tahu kalau akan kayak gini, ngerti gak? Akan virtual. I hope gue mau banget dong nyamperin kalian dimanapun. Gue mau belajar banget tentang hip hop, tentang R&B, tentang anything. Gue pengen banget beneran ini tuh, gue bukan yang nyari uang di sini, tapi gue nggak mau nyampah dengan curhat di sosial media ya. Gue mau curhatan gue karya gitu loh, tentang apa yang gue rasa kayak gitu. Gue mau banget beneran ketemu dan itu akan menjadi suatu kehormatan besar bagi gue, sumpah. Amin, Mbak. Banget. Nanti pokoknya waktu yang temuin kita, Mbak. Iya, no worries man. Gitu. Yang penting satu aja gitu. Kalau emang itu message itu coming from your own heart, gitu, emang dari feeling lo, apa yang lo mau curahin, ya udah just be it man gitu. Hip hop is all about storytelling, dan kalau memang itu story yang lo mau ceritain ke orang lain gitu, fuck them. Mau mereka kayak ngomong apaan, this is your story, you are the one who write your own story man. Gak ada orang lain yang bisa write story lo man, cuman lo yang bisa write story lo, gitu aja. Ya, this is my answer. Pasti Kak, thank you banget kalau udah disupport. Nanti gue pasti akan kalau lo nggak keberatan, gue pasti akan tektokan untuk nanya ini gimana, ini tuh udah oke atau belum. Dengan senang hati banget. Kalau gue ngerepotin, maafin. Pokoknya gue nunggu banget sih, maksudnya lo di lagu pertama udah ngasih gue ekspektasi luar biasa. Mudah-mudahan, gue nggak bilang lo lagu kedua harus lebih bagus, nggak. Gue pengennya lo lagu kedua ya lebih seneng lagi ngelakuinnya, karena mungkin di lagu pertama lo banyak pertimbangan, terlalu banyak pikiran. Mudah-mudahan di lagu kedua, di lagu ketiga lo lebih pakai senang lagi gitu. Jadi gue bisa lebih kena lagi frekuensinya sih. Terus terang gini, gue ngena sama message lo karena apa? Lo nggak flexing masalah bling bling, lo nggak flexing masalah mobil, lo nggak masalah flexing kekayaan lo flexing tentang story lo man. Itu kena banget sih. Itu relate sama relate sama story sih. That's gitu why aja. I respect you man. Gitu man. Gitu. Thank you banget, gue sayang banget sama kalian, demi Allah gue deg-degan tahu. Gue nggak tahu gue nggak tahu gue nih mimpi apa bisa kayak gini. Nah man. You don't know ya, mulut kita bisa parah banget men. Parah. Maaf. Cuman ya maksudnya kembali lagi. Kalau buat kita bagus ya bagus gitu aja. Iya itu aja gitu. Gila sayang banget. Sayang banget. Mbak, thank you banget Mbak ya. Pokoknya ditunggu banget project-project berikutnya. Ya. Pasti. Ya mudah-mudahan apa yang lagi lo bikin, apa yang lagi lo rencanain dikasih kelancaran semuanya. Amin ya Allah. Amin. Oke. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa segera muterin video klip lo berikutnya di Hip Hop Hore lagi ya. Ya. Thank you banget man. Amin, pasti ditunggu dengan senang hati. Sukses terus ya, Mbak, sehat selalu. Salam buat Miwa juga. Yap. Semoga proyek-proyek berikutnya lancar. Amin. Ya. Mbak, sebelum kita tutup, lo mau shout out kah atau mau kirim pesan buat siapakah atau mau ngomong apakah? Silakan. Gue masih wondering. Jadi gue mau terima kasih udah dikasih kesempatan di panggung ini untuk berbicara dan didengar oleh orang-orang yang suka hip hop. Terima kasih udah dikasih kesempatan buat kalian kakak-kakak yang sangat luar biasa. Terima kasih ilmunya, dan kedepannya mungkin gue akan banyak bertanya tentang karya yang akan gue buat. Makasih banget udah disupport. Gue sayang banget sama kalian, demi Allah. Gini ya itu loh. Bapak awas lo jangan gitu lagi ya. Thank you banget Pak ya. Thank you banget ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu men. Thank you banget ya. Thank you banget. Take care ya. Thank you. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
That was Baba aka Hasan Alidrus. Menarik ya untuk orang yang baru pertama bikin lagu rap. Pesannya sangat kena. Gue berharap mudah-mudahan lagu-lagu berikutnya dia juga bisa ngasih frekuensi yang sama sih. Buat kita gini, kemarin-kemarin kita banyak perdebatan ya antara selebgram yang nge-rap, terus kemudian YouTuber yang nge-rap segala macam. Tapi kalau memang ternyata esensi dari isi liriknya sendiri itu memang bisa relate. It's not only about flexing ya. Bagus ya bagus gitu aja. Ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau ngomongin YouTuber terus nge-rap pasti jelek enggak juga. Kadang rapper yang udah lama nge-rap pun banyak yang jelek gitu. Beneran deh. Dan kembali lagi. Jadi kalau gue bukan siapanya tapi isinya apa kalau gue gitu aja. Betul. Dan at the end of the day adalah yang menentukan adalah konsistensi. Gitu. Ya lo mau ada di jalan ini di hip hop, it's not easy man gitu. It's tough gitu. Jadi kalau misalnya memang lo mau di sini ya udah go ahead gitu. You gotta prove yourself gitu. You earn yourself in hip hop. Intinya sih itu aja. Gitu. That was Baba dengan lagunya Muhammad Ali di Under the Radar. Mudah-mudahan lagu ini bisa membantu siapapun di luar sana yang lagi mengalami proses kehilangan. Mudah-mudahan lagu ini bisa membantu menyembuhkan siapapun yang mendengar. Karena lagu ini benar-benar ngasih gue perspektif baru. Gue nggak perlu kalian setuju, tapi mudah-mudahan kalian bisa dapat makna apa yang dikasih sama lagu ini sih. Ya nggak ada ya, gue nggak mau ada nih perdebatan di bawah. Itu kan selebgram segala macam. Aja, nggak apa-apa. Kan negara bebas. Oh ya silakan, nggak apa-apa. Silakan komen. Tinggal di ignore. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan Under the Radar. Kita akan jangan lupa rekomendasikan ke kita siapa yang kira-kira harus diangkat ke Under the Radar untuk masuk ke dalam radar. True. Sampai bertemu, jangan lupa subscribe, like, bagikan video ini ke semuanya. Jangan lupa juga follow Instagram kita. Boro lah, maksudnya kalau misalnya lo boro itu apa ya? Buruan lah kalau misalnya lo subscribe di YouTube, lo subscribe juga Instagramnya karena kita bakal banyak aktivasi nih. Yes. Ke depannya ya. Jadi Instagramnya follow. Sampai bertemu di episode berikutnya. Biar gue yang pamit untuk diri. Bye.